Selamat pagi Bapak dan Ibu, mohon kesediaannya untuk menunggu 1 menit lagi sebelum kita mulai Philip Morning Market Call edisi hari ini. Terima kasih. Oke, kita mulai saja untuk Philip Morning Market Call. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan strategi investasi masih berjalan dengan baik. Untuk Philip Morning Market Call pagi hari ini, edisi 14 Januari di hari Jumat, kita mulai dengan review pergerakan indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan kemarin, yang mana IHSG menguat tipis 0,17% di tengah pergerakan indeks Asia yang ditutup cenderung turun. Meskipun pandangan akan kenaikan suku bunga yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika sudah sedikit berkurang atau mereda, namun kami lihat di sini indeks Asia masih bergerak mix dengan kecenderungan melemah. Pelemahan diantaranya terjadi di Nikkei 0,96%, sedangkan Hang Seng menjadi salah satu indeks yang menguat 0,11%, disusul Straits Times Index sebesar 0,01%. Di regional Asia sendiri, terdapat agenda ekonomi diantaranya Bank of Korea akan mengumumkan hasil pertemuan kebijakan atau pertemuan kebijakan moneternya, yang di mana hal itu akan diprediksi akan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 1,25%. Sedangkan untuk bursa Eropa, FTSE dan juga DAX kompak menguat 0,16% untuk FTSE, sementara DAX menguat 0,13%. Penguatan ini terjadi di tengah pelemahan dari bursa Amerika yang mengalami profit taking setelah Nasdaq menguat cukup lama, sehingga investor terlihat mengambil aksi ambil untung atau profit taking.
di sektor teknologi terutama. Dari pasar tenaga kerja, Amerika Serikat mengumumkan initial jobless claim atau orang yang mencairkan tunjangan pengangguran secara tak terduga naik menjadi 230 atau ada penambahan dari jumlah pengangguran Amerika Serikat. Meskipun demikian, angka initial jobless claim masih berada di sekitaran rata-rata sebelum pandemi. Sedangkan dari bursa komoditas, harga minyak mentah WTI melemah 0,54%, disusul oleh Brent yang melemah 0,37%. Salah satu penyebab adalah masih dari kekhawatiran penyebaran varian Omikron yang juga sudah meluas di sebagian wilayah Amerika Serikat dan juga di benua lainnya. Sedangkan untuk batu bara terpantau menguat 9,56% ke level 189,7 US dollar per metric ton. Disusul oleh nikel yang menguat 0,55%, sedangkan CPO atau bursa atau komoditas unggulan Indonesia lainnya melemah 0,70%. Untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini, kami memproyeksikan IHSG memiliki peluang bearish moderate dengan support dan resisten di antaranya 6.630 dan 6.675. Sedangkan dari berita korporasi, kami mencatat di antaranya MTDL atau PT Metro Data Elektronik TBK yang menargetkan pendapatan tumbuh 15-20% di tahun 2022. Sedangkan untuk capaian terakhir di kuartal ketiga, MTDL berhasil mencatatkan penjualan tumbuh sebesar 20,9%, disusul oleh laba bersih yang tumbuh 31,3%. Capaian ini sekaligus melewati target dari perseroan di tahun 2020, di mana rata-rata perseroan menargetkan pertumbuhan sebesar 8%. Hal ini menandakan MTDL ataupun perseroan yakin tahun 2021 melampaui dari target sebelumnya. Lanjut dari ASI atau PT Astra International Tbk yang mengumumkan target penjualan mobil di kisaran 81,14% di tahun 2021 ya. Sedangkan untuk kuartal ketiga pencapaian dari Astra International untuk induknya mencatatkan pendapatan yang naik 28,42%, disusul oleh laba bersih yang naik tipis 6,6%. Yang terakhir ada BRPT atau PT Barito Pacific Tbk yang akan mengalokasikan belanja modal di tahun ini senilai 250 juta US dollar. Untuk rekomendasi di perdagangan hari ini, Philips Sekuritas Indonesia salah satunya memberikan rekomendasi buy untuk SMBR, dikarenakan stokastik yang cukup menarik jika kita lihat pergerakan sebelumnya ketika stokastik ini mensignalkan adanya golden cross di area oversold. Sepertinya SMBR memiliki kecenderungan yang cukup valid ya jika digambarkan dengan stokastik jika adanya signal buy dari pergerakan SMBR secara historikal memiliki kecenderungan untuk menguat ya, atau signal stokastik ini cukup baik jika kita gunakan untuk signal beli. Lanjut, SMBR juga ditutup menguat pada perdagangan kemarin, membuat satu chart pattern ataupun maksud saya candlestick pattern yaitu bullish harami. SMBR bisa diperhatikan oleh Bapak dan Ibu, terutama di area 575 untuk entry buy, sedangkan target price pertama di 615 dan target price kedua di 630. Stop loss kita sarankan dekat area support di kisaran 550, dan karena SMBR ini sebenarnya pergerakan jangka menengah masih dalam tren bearish, namun adanya signal bullish reversal, ini bisa kita manfaatkan untuk trading jangka pendek. Sehingga adanya pencapaian area stop loss, kami sarankan untuk secepatnya dilepas karena SMBR masih memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Lanjut ada JSMR atau Jasa Marga Persero Tbk. Dari Jasa Marga juga stokastik cukup menarik jika kita melihat pergerakan terakhir, ditambah volume ya, dari indikator volume sendiri menunjukkan satu
pergerakan, yaitu awal dari fase akumulasi. Jika kita lihat di sini, JSMR sudah bergerak cukup dalam dan tembus area support di kisaran 3.800, kemudian muncul satu pola inverted hammer didukung dengan stokastik tadi. Kami rasa JSMR juga menarik untuk dicermati dan memiliki potensi untuk rebound dalam jangka pendek, sehingga kita sarankan untuk perhatikan area 3750 untuk entry buy, sedangkan target price pertama di 3870 dan target price kedua di 3.900. Stop loss kami sarankan di area Fibonacci retracement 1,618 di kisaran 3.660. Adanya pelemahan yang terjadi di JSMR pada perdagangan hari ini, apalagi menyentuh area stop loss, kami sarankan untuk secepatnya dilepas karena JSMR juga memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Dikarenakan tren jangka menengah masuk fase bearish. Yang ketiga ada BTPS atau Bank PTPN Syariah Tbk. BTPS perdagangan terakhir dari chart pattern terlihat sedikit tertahan di kisaran area support kuat di 3.300 dan stokastik menyusul pergerakan yang cukup baik ya atau golden cross di area oversold, dan BTPS juga dari candlestick pattern juga menunjukkan satu signal yang cukup positif adanya inverted hammer. Kami rasa bisa dimanfaatkan untuk diperhatikan area 3430 sebagai atau 3420 sebagai area entry buy, sedangkan target price pertama kita sarankan di area support atau resisten terdekat ya, bekas support dari BTPS ada di kisaran 3520. Sedangkan target price kedua kita coba gunakan dynamic resistance EMA 90, yaitu tepatnya di kisaran 3560 maksudnya untuk target price kedua. Stop loss kita sarankan di 3.300 atau bertepatan dengan area support kuatnya. Terakhir ada Arto atau Bank Jago Tbk. Arto walaupun dari candlestick masih kurang baik karena memang masih ada signal bearish ya. Three white shoulders masih belum ada satu candle bullish yang confirm adanya pembalikan arah, tapi Arto bisa kita sarankan coba untuk diperhatikan terlebih dahulu, apalagi untuk pembukaan perdagangan hari ini, kalaupun ada penguatan yang terjadi di Arto, kita bisa mulai masuk di area kisaran 16.850. Untuk target price pertamanya, kita coba gunakan resisten klasik ada di kisaran 19.150, dan target price kedua, kalaupun resisten klasik ini ditembus, Arto layak ditunggu di kisaran 20.600. Sedangkan untuk stop loss, kita bisa sarankan stop loss paling jauhnya atau paling rendahnya ada di kisaran 16.000. Dan kalaupun ada pencapaian area 16.000 atau bahkan tembus area 16.000, Bapak dan Ibu bisa secepatnya dilepas kepemilikan dari Arto karena dikhawatirkan tren jangka panjang yang sudah dimulai atau tren jangka pendek yang sudah dimulai oleh Arto ini sudah mulai berakhir. Selanjutnya, kita umumkan lagi agenda edukasi Philips Sekuritas Indonesia. Di antaranya ada technical analysis yang akan membahas tentang indikator teknikal. Acara ini akan diadakan di hari Senin 17 Januari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Yang kedua, ada Grab the Opportunity in Global Market. Acara ini akan diadakan di hari Kamis 20 Januari 2022 pukul 12 siang sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Dua acara ini gratis untuk Bapak dan Ibu peserta Philips Morning Market Call, dan kalau untuk join acara ini Bapak dan Ibu bisa langsung akses link Zoom yang ada di slide ini, yang tertera di poster yang Bapak dan Ibu perhatikan. Untuk pendaftaran, Bapak dan Ibu disarankan untuk menggunakan nama lengkap dan juga email yang masih digunakan. Selanjutnya, ada calon emiten yang akan melantai di bursa, yaitu PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, yang akan menawarkan saham di kisaran 200 sampai 276 pada awal penawarannya, pada masa penawarannya. Sedangkan untuk tanggal efektif dan juga tanggal-tanggal penting lainnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di slide sebelah kanan.
Yang kedua, calon emiten yang akan melantai di bursa selanjutnya yaitu PT Net Visi Media Tbk atau Net TV. Emiten ini akan menawarkan setidaknya 765,3 miliar lembar saham atau dengan kisaran harga di kisaran 190 sampai 196 rupiah per lembar sahamnya. Untuk tanggal efektif dan tanggal penting lainnya, Bapak dan Ibu bisa lihat di slide sebelah kanan. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Dipersilakan menggunakan kolom Q&A, dan kita akan kembali 1 menit lagi. Terima kasih. Oke, kita mungkin bisa mulai ya untuk pertanyaan pertama di sesi Q&A pagi hari ini. Pertanyaan pertama datang dari salah satu Bapak dan Ibu yang menanyakan PTBA dan juga Alam Sutra Realty atau ASRI. Kita coba bahas dulu untuk PTBA ya. Yang pertama, PTBA kami rasa dengan dorongan harga batubara yang menguat atau bisa dikatakan melonjak ya pada perdagangan semalam. Untuk PTBA sendiri kita masih sarankan untuk hold karena dari sentimen pergerakan dari komoditasnya sendiri memang sangat mendukung adanya penguatan pada perdagangan hari ini. Hal itu juga bisa menjadi satu trigger untuk perhatikan beberapa emiten-emiten yang bergerak di pertambangan batubara. Sembari kita melihat masing-masing peluang ya yang diberikan oleh technical analysis dari masing-masing emiten. Yang jelas untuk PTBA kita masih sarankan untuk hold. Kalau belum punya, sebenarnya kita bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek karena berkaca dari pergerakan sebelumnya, ketika batubara itu melonjak signifikan pada satu hari perdagangan, emiten-emiten pertambangan batubara itu cenderung memiliki pergerakan yang juga cukup menarik untuk diperhatikan. Jadi kalau belum punya, kita bisa sarankan untuk spekulatif buy. Setidaknya di previous close pada perdagangan kemarin ya, previous close itu layak juga untuk ditunggu ya, sembari kita melihat pergerakan yang terus diberikan ya sepanjang perdagangan hari ini. Namun kalau dilihat dari PTBA, dari teknikal sendiri, PTBA itu sudah tembus area resisten pertama ya. Dia punya resisten di 2850, dan untuk target selanjutnya ya, dan mungkin bisa dikatakan resisten selanjutnya memang yang terdekat itu ada di kisaran 2890-an.
Tapi kalau coba kita lihat lagi dari Fibonacci retracement, sebenarnya dia mendekati klasik resistennya. Klasik resisten dia ada di sekitaran 3.000-an. Tapi kalau dari Fibonacci retracement ini agak lebih rendah ya, di kisaran 2970, 2980-an. Jadi saya rasa mungkin target harga di 2890 bisa diperhatikan dulu. Nanti 2970 sampai 2980 itu adalah opsional. Apakah Bapak dan Ibu masih bisa mempertahankan PTBA atau lebih cenderung untuk realisasikan dulu keuntungan jika dia tembus atau mencapai area resisten keduanya di kisaran 2.900-an. 2.890 maksud saya. Kayak gitu. Lanjut untuk ASRI atau Alam Sutra Realty. Kalau ASRI sebenarnya indikator memang cukup menarik ya. Indikator cukup menarik kalau dilihat dari candle, memang kita coba bisa perhatikan dulu hari ini ya, pergerakan yang terjadi. ASRI memang sempat dia sentuh apa namanya support ya di kisaran 148. Ini support dia yang cukup panjang ya, cukup jauh juga. Kemudian kita coba gabungkan juga pergerakan hari ini dengan Fibonacci retracement. Saat ini ASRI bergerak mendekati ya di kisaran area 1,618 Fibonacci retracement. Jadi kita tinggal tunggu aja candle bullish yang confirm adanya reversal tren jangka pendek ya. Untuk ASRI jelas stokastik dengan pergerakan saat ini memang mengarahkan pergerakannya ke arah area oversold. Tinggal tunggu satu signal lagi, kita bisa entry buy. Oke, selanjutnya BRIS sama INCO. Gimana sama BRIS ya? Kalau BRIS itu sebenarnya dari candle-nya sendiri masih kurang baik. Dia juga udah tembus area support dan kelihatannya dia belum ada candle bullish yang confirm adanya pembalikan arah. Tapi kalaupun ada di perdagangan hari ini, saya rasa support dia terdekat di kisaran 1.705 itu adalah target harga yang potensial untuk dicapai. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan kembali ruang pergerakannya dari BRIS ini cukup terbatasi, dan kalaupun ada penguatan yang melebihi dari area resistennya atau bekas supportnya, kami rasa mungkin nggak begitu jauh meninggalkan area EMA 24. Kalau dari sini EMA 24 itu digambarkan di kisaran 1755. Jadi mungkin dua target price tadi bisa digunakan ya. Dengan catatan hari ini ada candle bullish. Itu adalah candle konfirmasi. Jadi kita bisa gunakan itu untuk masuk di perdagangan hari ini. Lanjut INCO, udah menguat kencang banget, 8,68%. Kalau dari INCO ya, kita coba dulu lihat ya, karena ya memang INCO itu penguatannya pada perdagangan kemarin itu ibaratnya membayar penurunan yang sudah terjadi di 1 minggu terakhir ini. Jadi INCO ini kan sempat turun ya, dan dari titik awalnya itu, titik open sampai titik close kemarin itu udah sampai sekitaran 10%-an. Jadi kalau ada penguatan sekitaran 8,68% pada perdagangan kemarin, kita nggak langsung bisa mentah-mentah menilai INCO ini potensial untuk melanjutkan fase bullish-nya, karena dari historical sendiri, INCO ini masih ketahan di kisaran area EMA 90. Jadi kita khawatirkan, kalaupun ada lonjakan dari volume dan juga dari candle ini terjadi di perdagangan kemarin, kita khawatirkan itu adalah reaksi sesaat dari penurunan yang sudah dalam yang terjadi di INCO sebelumnya. Kembali lagi, kalaupun memang ada reaksi tersebut, ibaratnya INCO ini kembali ke dalam trennya. Tapi balik lagi, tren secara teknikalnya, dia masih kurang baik. Tentang pergerakannya itu masih dalam bearish channel-nya. EMA 90 jadi area support, jadi area dynamic resisten kuat.
Takutnya begitu. Inco udah naik kemarin, jadi ada peluang untuk taking profit. Secara historical juga masih di bawah EMA 90, cenderungnya juga masih potensi untuk bearish lagi. Kita takutkan seperti itu pergerakan dari Inco. Jadi kita belum bisa sarankan untuk buy. Oke, mungkin seperti itu ya untuk dua pertanyaan tadi. Lanjut, EMTK sama BBNI bagaimana teknikalnya? Kalau dari EMTK, sayangnya kemarin emang dia tembus area support yang kita asumsikan. Dia punya support klasik di kisaran 2100. Ternyata EMTK malah auto reject kemarin. Dia tembus area support dia di 2100. Tinggal kita lihat nih pergerakan hari ini apakah EMTK bisa mengakhiri bearish candle-nya atau enggak, karena memang karena emang area ini, area mendekati support ini cukup menarik juga dan juga potensial untuk terjadinya satu fase rebound kalau memang MTEK ini masih dalam fase tren bullish jangka menengahnya. Kayak gitu. Kalau dari Fibonacci retracement kita coba lihat di sini dia juga hampir mendekati area 0,786 atau tepat di kisaran 1975. Jadi sebenarnya dua penembusan area support kemudian support dynamic dia hampir sentuh, itu sebenarnya ada peluang. Stokastik juga udah mulai oversold. Tinggal nunggu candle bullish-nya aja. Kita ada candle bullish hari ini, apalagi lebih confirm lagi penutupan sampai penutupan dia bullish, besokannya kita bisa spekulatif buy kayak gitu. Memanfaatkan adanya reversal tadi, rebound tadi di antara dua support yang kita tadi tentukan kayak gitu. Untuk sarannya masih bisa diperhatikan aja dulu. Yang kedua ada BBNI. BBNI bagaimana teknikalnya? Kalau BBNI kita lihat memang dia masih dalam tren yang cukup baik. Yang pertama dari jangka pendek dia masih tertahan di atas EMA 13 dan 24. Sedangkan dari tren sebelumnya ya, kalau tren bearish-nya ini terjadi memang BBNI itu cenderung ketahan di kisaran EMA 24 dan 13. Jadi adanya breakout trendline atas dan juga exponential moving average itu adalah signal baik selama BBNI bergerak di atas exponential moving average-nya. Kalau boleh kita lihat lagi ya dari BBNI, technical recommendation kita itu 7575 ya, 7575 untuk target price pertama. Jadi untuk saran kita karena belum kecapai kita masih bisa sarankan untuk tetap hold. Dan perhatikan juga area stop loss di 6750 sebagai area batasan risiko ya, kalau memang BBNI kembali masuk ke dalam channel bearish-nya. Kayak gitu. Sementara masih bagus. Mohon advice untuk BEPS, apakah bullish? Dan untuk Inco, apakah bisa masuk trennya? Oke. Tadi yang pertama kita bahas Inco. Kalau tadi Inco kita lihat karena memang kita khawatirnya ada peluang koreksi ya. Jadi baiknya Inco belum bisa untuk jadi pilihan trading hari ini. Bisa masuk atau enggak, saran saya enggak dulu Inco karena resikonya cukup besar juga. Baik, misalkan kita perhatikan untuk BEPS ya. Dari BEP itu atau berkah beton sedaya, sebenarnya kita masih bisa sarankan untuk tetap tahan ya kepemilikan dari BEPS ini. Karena fase dia itu masuk ke dalam fase reversal kayak gitu, fase rebound. Kita lihat juga di sini volume juga nggak begitu terlihat adanya satu lonjakan atau fase distribusi yang cukup besar. Jadi kami rasa BEPS masih bisa dipertahankan untuk jangka waktu sementara waktu ya. Kayak gitu. Lanjut Java. Kalau Java Compete bagaimana? Kalau Java itu dia kan memang udah tembus area EMA 90 ya. Sorry. Dia udah tembus area EMA 90 dan seharusnya Java itu kalau memang dia punya koreksi, kita coba bisa gunakan 0,5 Fibonacci retracement untuk
acuan support yang wajar. Adanya koreksi Java, mungkin dia nggak akan melampaui area 0,5 Fibonacci retracement. Kalau dia ada penembusan di bawah area 1670-an, Bapak dan Ibu perlu waspada kayak gitu. Jadi artinya si Java itu setelah adanya breakout di area EMA 90 dan dia pada perdagangan kemarin dan hari ini itu tembus lagi di bawah EMA 90, apalagi EMA 24 juga sekarang udah ditembus, berarti udah ada tanda bahwa si Java ini nggak bisa melanjutkan fase reversalnya jangka menengah. Kayak gitu. Karena kalau kita lihat dari pergerakan terakhir, historikalnya memang si Java ini sempat memiliki pola yang sama, dia breakout area EMA 90, tapi setelahnya kan kelihatan di sini. Koreksinya itu nggak begitu jauh dari exponential moving average-nya. Jadi kalau ada ada satu pergerakan yang meninggalkan dynamic support exponential moving average, itu agak disayangkan, agak dikhawatirkan ya, pergerakan selanjutnya masuk ke fase bearish. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Mohon prediksi MDLN. Modern Land. Kalau MDLN sih, kalau kita lihat di sini resikonya besar banget ya. Jadi teknikal juga nggak bisa gambarin satu pola yang bagaimana-bagaimana. Jadi nggak ada signal apa-apa. Yang jelas MDLN ini balik lagi ke kekuatan supply demand atau maksudnya bid dan offer, dan itu akan sangat 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 berpengaruh ya untuk pergerakan MDLN sendiri. Kita belum bisa beri komentar untuk pergerakan MDLN. Bagaimana dengan MLPL dan juga BJBR? Kalau MLPL setelah adanya penembusan area support, kita sarankan untuk secepatnya dilepas ya sebenarnya Bapak dan Ibu. Support dia memang udah di kisaran 320, itu udah layaknya udah dilepas banget, karena itu berarti si MDLN juga masuk ke fase bearish yang lebih jauh lagi meninggalkan area supportnya. Dan area support selanjutnya itu dia ada di kisaran terdekat dia ya, di 242, kurang lebih di kisaran itu, sampai dia coba di kisaran 193 ya. Itu support-support selanjutnya yang mungkin dicapai oleh MDLN. Yang jelas MDLN kita saran untuk jauhkan aja dulu. Untuk MLPL maksudnya. Lanjut BJBR, pergerakan teknikalnya seperti apa? Kalau dari BJBR kita melihat fase sideways-nya ini cukup panjang, jadi kita sarankan untuk berhati-hati dulu. Pergerakan BJBR setelahnya, kalaupun ada fase sideways ini, kita khawatirkan tidak bisa melihat signal yang jelas gitu. Kalau sideways itu memang ada peluang dia turun, breakout trend line atau reversal atau resisten, ataupun breakout area support. Jadi ada dua kemungkinan yang sama-sama besar ya. Tapi kalau kelihatan di sini resisten dia di kisaran 1370. Current price hari ini 1360, jadi baiknya udah diwaspadai aja dulu, karena udah mendekati area resistennya di 1370, kita khawatirkan ada koreksi setelahnya. Kayak gitu. Lanjut Adro. Adaro Energi Tbk. Adro kita perhatikan dulu pergerakannya. Sebenarnya untuk perdagangan hari ini Adro lebih cenderung punya peluang untuk bullish ya, dengan dukungan dari pergerakan harga komoditasnya. Perhatikan dulu aja, karena Adaro, saran kita juga kemarin di rekomendasi sebelumnya, itu entry buy di 2270. Kalau misalkan udah dapat 2270, ya kita masih sarankan untuk stop hold ya. Sampai nanti ada satu reversal pattern. Dan dengan begitu kita bisa gunakan target price pertama di 2470 sampai 2590 sebagai target harga untuk PT Adaro Energi Tbk. Kita masih optimis untuk pergerakannya selanjutnya.
Astra International boleh buy di harga berapa, dan SMGR bisa di hold atau cut loss. Astra International boleh buy di berapa? Kami rasa Astra International boleh diperhatikan dulu aja, Bapak dan Ibu. Khawatirnya dia lanjut bearish trend jangka menengah, karena di sini kelihatan ada penahanan di kisaran EMA 24. Kecuali dia di hari ini itu lanjut tren bullish-nya, lanjut candle bullish. Candle bullish-nya masih bisa berlanjut di hari ini. Tapi yang kita lihat di sini ya, dari pergerakannya, dari stokastiknya juga udah mulai menunjukkan satu fase potensi koreksi ya, masih potensi. Jadi secara historikal juga menggambarkan seperti itu, kita khawatirkan Astra International akan kembali turun lagi atau melanjutkan fase bearish jangka menengahnya. Baiknya ditahan dulu niat untuk masuk ke Astra International sambil kita melihat pergerakan selanjutnya. Karena kita khawatirkan support dia di kisaran 5550 atau 5550 berpotensi untuk dicapai oleh Astra International di pergerakan selanjutnya. Lanjut, bagaimana dengan pergerakan SMGR? Kalau udah punya di area 7575, saran saya bisa di sell on strength aja, Pak. Hari ini SMGR dengan polanya dan candle seperti ini, stokastik juga mendukung. Saran kami, coba perhatikan nanti kalau SMGR ada ruang penguatan mencapai area 7270 dulu ya. Itu 0,618 Fibonacci retracement atau golden ratio dari Fibonacci-nya. 7275 berarti. Itu bisa dilepas cut loss. Karena secara keseluruhan ya, kita bisa sarankan cut loss. SMGR memang untuk di cut loss, karena trennya ternyata nggak sebaik INTP ya, karena INTP sempat apa namanya, reversal, dia sempat bangun apa namanya, channel bullish jangka pendek, tapi sementara itu SMGR nggak sama ya begitu ya. Malah dia lanjut fase bearish-nya yang cukup jelas kita lihat di sini masih bisa berlanjut. Jadi seperti itu strateginya. Tunggu harga yang lebih baik untuk lepas. Baiknya seperti itu. Untuk BBYB bagaimana tren ke depannya? Apakah masih baik di hold? Harga rata-rata portofolio 2570. BBYB baiknya gimana? BBYB saran saya coba ditahan dulu aja dulu ya. Coba ditahan dulu BBYB. Dan kalau ada penahanan di area EMA 24, kita bisa gunakan itu sebagai signal awal yang perlu diwaspadai. Kurang lebih seperti itu. Stokastik sebenarnya cukup menarik kalau melihat pergerakan hari ini. Tapi karena BBYB ini kelihatannya di awal perdagangan udah ketahan di kisaran EMA 24, jadi kita beri rekomendasi untuk coba diperhatikan, atau istilah lainnya bisa diwaspadai dulu. Kurang lebih seperti itu ya. Tolong info untuk saham BBCA dan BRIS. Kalau BRIS tadi udah kita bahas ya, semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mungkin kita bisa pilih salah satu pertanyaan lagi ya, BBCA dan juga BBHI. Karena juga banyak yang menanyakan tentang BBHI, kita coba mulai dulu untuk BBCA yang pertama. Kalau untuk BBCA juga karena udah apa ya, kelihatan di sini doji candle muncul, ini udah mulai diwaspadai nih, patut diwaspadai pergerakannya, karena BBCA sendiri juga dari minor trendnya itu udah tembus 2 resisten dan udah dekat area 1,618. Kalau saya pribadi gunakan 1,618 rasio Fibonacci, itu area yang potensial terjadinya koreksi, karena setelah adanya penembusan area klasik resisten, dia tembus lagi dynamic resisten, jadi ada 2 level resisten yang ditembus. Kalau saya pribadi menggambarkan itu adalah peluang investor-investor lain untuk taking profit, karena udah memberikan satu return yang cukup baik gitu kan, karena ada penembusan 2 resisten tadi. Kayak gitu.
Dan dia juga kelihatan BBCA ini ketahan di area resisten dia klasik. Yang kedua itu ada di kisaran 7750. Saran kita coba di lepas dulu aja kalau sudah punya BBCA. Kalau belum punya, BBCA bisa kita nilai sebagai tren bullish-nya, atau masih bisa dikatakan masih bergerak di dalam tren bullish-nya, karena tren lainnya juga udah di breakout sebelumnya. Ini ada signal yang positif sebenarnya dari jangka menengah. Tapi BBCA ini coba kita perhatikan dulu. Kalau dia koreksi di bawah 7.475, apalagi di bawahnya lagi, itu bisa kita waspadai dulu pergerakannya. Kecuali nanti BBCA bergerak di sana, kemudian dia ada satu area pemantulan di kisaran 0,618. Signal itu bisa kita gunakan untuk spekulatif buy lagi, atau cicil beli, istilahnya seperti itu. Oke, tadi ada BBHI ya. BBHI kita lupa jawab. BBHI kalau dilihat dari right dan juga pasca right ya, pasca right dan juga dari candle, sepertinya sentimen masuknya investor-investor besar itu kayaknya udah mulai agak pudar untuk sementara waktu ya. Kalau kita lihat di sini dengan tingkat risiko yang juga cukup tinggi, kami rasa BBHI coba diperhatikan dulu aja. Kita bisa manfaatkan BBHI ini kalaupun ada candle bullish, tepat di kisaran EMA 90. EMA 90 ini dynamic support selanjutnya, penahan dari BBHI. Jadi kalau ada BBHI yang menguat di perdagangan hari ini, apalagi bentuk, ini kan BBHI saat ini sedang apa ya, bisa dikatakan masih flat ya, pergerakannya masih flat, dan dia punya ekor bawah yang panjang. Kalau dia ada kalau dia ada pola hammer, BBHI bisa kita manfaatkan untuk spekulatif buy untuk perdagangan kemarin. Tapi yang jelas, kita sarannya itu pergerakan atau BBHI ini pilihan trading untuk jangka pendek kayak gitu, karena kita khawatirkan 7.425 atau tepat di kisaran EMA 24 itu kembali menahan pergerakan dari BBHI, sama seperti 2 hari setelah ride yang saya bulatkan ini. Nah, ini signal bahwa EMA 24 menjadi dynamic resisten kuat untuk saat ini kayak gitu. Bisa spekulatif buy dengan catatan candle bullish ada di perdagangan hari ini. Target price-nya 7.425. Oke, lanjut. IRA. IRA juga menarik. Kemarin sempat kita perhatikan juga IRA, tapi karena memang dia udah apa ya, istilahnya dia itu udah capai area resisten nih di sini nih, resisten dia yang paling kuat itu ada di kisaran 2.190. Walaupun ada pencapaian atau penembusan area tersebut di area ini nih yang saya bulatkan, tapi sepertinya area 2190 lebih menjadi area resisten kuat. Kenapa? Karena di sini ada penahanannya dan di sini juga ada penahanan. Area resisten tadi 2190 bisa dikatakan apa ya, ibaratnya ya psikologis ya, harga level psikologis yang bisa ditangkap oleh para pelaku pasar dari IRA ini. Jadi IRA kelihatannya sih masih mau koreksi ya, masih lanjut koreksi potensialnya dari stokastik dan juga candle masih menggambarkan hal yang sama, tapi kita coba perhatikan lagi IRA kalau nanti dia bergerak mendekati area 2020-an. Kayak gitu. Kita perhatikan lagi. Kalau misalkan dia lanjut lagi, saya rasa mungkin untuk pergerakan selanjutnya karena dia punya area di sini ya, area resisten dia. Area support selanjutnya. Support selanjutnya di 1910-an. Jadi kalau IRA itu lanjut dia bearish lagi 1910 bisa kita perhatikan kalau ada candle bullish kayak ini. Nah, kita perhatikan lagi, nanti bisa kita manfaatkan lagi untuk spekulatif buy kayak gitu. Yang jelas untuk saat ini kita nggak rekomendasikan. Info saham Friend. Kenapa nih hari kemarin melonjak 9,2%? Kita rasa lonjakan itu juga menjadi satu ruang yang bisa digunakan, dimanfaatkan oleh para pelaku pasar dari Friend untuk taking profit.
Jadi saran kita baiknya dijauhkan dulu aja karena udah nggak layak masuk ya. Friend itu adalah reaksi dari 2 kali pencapaian area support. Di kisaran ini sama di area ini. Nah, di sini ya, sorry. Dia 2 kali capai area resisten, area support kuat di 83. Kemudian kebetulan karena memang candle bullish-nya itu ada kemarin dan juga stokastik cukup mendukung, saya rasa itu adalah satu signal awal ya dari penguatan friend kemarin. Tapi memang di perdagangan kemarin kita lebih waspadai ya karena memang pergerakannya secara historikal itu masih tertahan di EMA 24. Kayak gitu. Friend udah jelas nggak bisa masuk lagi, momennya udah jauh, udah kelewat. Takutnya koreksinya masih berlanjut dan memang kalau friend ini kelihatan dari jangka menengahnya ya potensial sekali ya untuk melanjutkan fase bearish-nya kayak gitu. Antam, lanjut Antam sama UNTR. Antam sayangnya juga hari ini dia dibuka melemah 1,53% untuk sementara waktu, walaupun Antam punya peluang ya atau punya pola candle itu hammer, tapi balik lagi ya, kita sarannya mungkin waspadai dulu aja pergerakan dari Antam. Kurang lebih seperti itu. Karena dia lagi banyak, apa ya, lagi banyak menghadapi sentimen negatif. Kayak gitu. Salah satu negatifnya juga kemarin sudah kita bahas, dan juga adanya larangan atau penghentian dari operasional tambang emas di Banten. Kayak gitu. Lanjut UNTR, pergerakannya bagaimana? UNTR, kami rasa polanya dari minor trendnya itu lebih cenderung bentuk pola chartnya itu lebih ke arah apa ya? Coba kita garis dulu. Kayaknya ini symmetrical. Bukan symmetrical ya. Tapi lebih kepada ini kurang lebih kayaknya memang sedikit membentuk pola simetrikal ya. Pola simetrikal itu pola yang menunjukkan adanya peluang dia bullish dan juga bearish. Kayak gitu. Simetrikal itu kalau dia breakout area trendline atas, dalam hal ini mungkin area atau level harga di kisaran, coba kalau kita gambarkan Fibonacci retracement ya. Kalau dia breakout tembus area 22.725 ya, di sini kelihatan nih, Bapak dan Ibu bisa lihat. 22.725, kalau dia tembus area itu ada penembusan area trendline atas. Symmetrical triangle-nya bisa diakhiri dan masuk ke fase bullish. Kayak gitu. Tapi yang jelas kalau kita lihat saat ini belum ada breakout trendline dan juga resisten, saran kita coba tunggu dulu aja. Belum bisa masuk ya UNTR karena menunggu signal yang lebih baik. Lanjut, ada MDKA sama BRPT ya. Tadi kalau PTBA mungkin udah dibahas. Semoga bisa menjawab juga pertanyaan Bapak dan Ibu. MDKA kita masih sarankan untuk hold juga. MDKA di rekomendasi kita kemarin, kebetulan tanggal 7 Januari. 7 Januari itu pas dia koreksi ini ya, MDKA. Kita sarankan untuk trade buy di 3850. Semoga Bapak dan Ibu sudah dapat posisinya 3850 ya. Kalau Bapak dan Ibu coba lihat lagi saran kita di tanggal 7 Januari itu di 3850. Nah, ini low-nya. Ini dapat nih seharusnya 3850. Jadi setelah itu dia ada reversal atau rebound. Signal dari stokastiknya juga masih cukup positif. Jadi saran kita masih bisa di hold. Target harga di kisaran 4140 sama 4350. Masih bisa ditunggu. Lanjut BRPT ya. Kalau BRPT ini karena memang dia udah ninggal, dia bentuk gap di sini. Sayangnya seperti itu ya BRPT. Dia bentuk gap di pembukaan kemarin. Jadi ini udah nggak layak lagi ya. Karena
historical pergerakannya BRPT ini ketahan di kisaran EMA 24, mendekati area EMA 24. Jadi kita khawatirkan adanya pencapaian EMA 24 pada perdagangan hari ini dan kemarin, itu mensignalkan adanya reversal pattern atau keberlanjutan dari fase bearish-nya. Kalau common gap ini potensial buat ditutup. Jadi dengan adanya signal evening star ini, common gap ini bisa ditutup lagi oleh BRPT. Bukan tidak mungkin area support dia di kisaran 835 bisa ditembus. Bentuk support baru lagi. Kayak yang udah-udah. Di sini support pertama ditembus, dia bentuk support baru lagi, ditembus lagi, dia bentuk support baru lagi. Nah, peluangnya akan seperti itu untuk ke depannya. Cepin, bagaimana nih Cepin pergerakannya? Kita bisa coba dulu ya, lihat dulu Cepin. Kalau dari Antam karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan mengenai Antam, kita harapkan juga pembahasan tadi juga sedikit menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu ya, karena Antam masih dalam fase yang kurang baik, tingkat resikonya juga masih besar, kita sarankan dan kita harapkan Bapak dan Ibu coba tahan dulu aja Antam keinginan untuk masuknya, kayak gitu. Tadi mau bahas apa ya? Cepin ya? Tadi mau bahas Cepin. Iya. Oke, Cepin, kalau saya pribadi ngelihat Cepin ini masih punya area resisten yang kuat di kisaran EMA 90. Takutnya begitu. Cepin takutnya ada koreksi lagi nih. Nah, di sini dia koreksi. Terus di sini dia juga ada penahanan. Dia udah ada signal sebenarnya. Dia cenderung apa ya? Cenderung sideways nih dalam 4 hari terakhir. 4 atau 5 hari terakhir dia cenderung sideways. Stokastik kurang baik. Jadi kalau saya pribadi menilai Cepin ini nggak dulu masuk, bukan untuk momennya saat ini masuk ya. Cepin kalau ada penurunan lagi atau penembusan area EMA 24, ya kelihatannya sih dia bakal lanjut tren bearish ini ya. Nih di sini nih, yang ini sekarang nih. Nah, ini channelnya dia saat ini. Ya kurang lebih seperti inilah ya gambaran kasarnya. Nah ini channel dia masih begini. Takutnya dia lanjut si channel bearish-nya. Apalagi dia ada penembusan area EMA 24. Itu udah signal awal banget ya, adanya masuk si Cepin ini kembali ke channel dia. Channel dia ini antara trendline atas dan trendline bawah ini. Dia masuk lagi ke antara trendline atas dan bawah, dia lanjut lagi channel bearish-nya. Lanjut, mohon dibahas HIL atau Medicaloka Hermina. Kalau Medicaloka Hermina ini kelihatannya koreksi dulu ya. Koreksi dan kayaknya HIL juga kita rekomen itu tanggal 28 Desember kemarin ya. HIL kita rekomendasikan beli di 28 Desember, itu berarti ya di kisaran ini ya, di tanggal ini. Yang saya kotaki ini. Nah, ini adalah call untuk buy, Philips Sekuritas kemarin, 28 Desember. Ada di kisaran 1005 untuk entry buy-nya, kita rekomendasikan di area tersebut, dan target price-nya di 1095. Karena sekarang 1110, jadi kayaknya target price kita udah kecapai ya, baiknya direalisasikan dulu aja. Kalau Bapak dan Ibu memang mengikuti call buy kita yang tanggal 28 kemarin, 1095 layak untuk di taking profit, kayak gitu. Kelihatannya sih kalau dari minor trend-nya, HIL ini bentuk pattern yang cukup bullish, kayak gitu. Kalau kita lihat dari bullish trend-nya si HIL kemarin, dia itu punya area reversal ketika 0,786 ini tercapai. Tapi kita bisa lihat lagi, karena HIL ini punya area resisten yang ditembus, itu bisa jadi area support baru. Tapi di sini supportnya sempat ditembus lagi ya di perdagangan hari ini. Jadi baiknya kita coba dulu lihat area EMA 90, mendekati EMA 90 di kisaran 0,5 Fibonacci retracement atau dari harga itu ada di kisaran 1065. Kita lihat dulu pergerakannya setelah itu. Lanjut itu ada ITMG ya.
ITMG sama WIM, emiten rokok. ITMG saran kita coba di lepas dulu aja ya ITMG. Oke, untuk ITMG saran kita coba dijauhkan dulu, dilepas dulu aja. Kelihatannya juga dia masih dalam trend bearish nih, masih channelnya masih kurang begitu baik. Takutnya ada keberlanjutan dari fase bearish jangka menengahnya yang sudah dia mulai, kayak gitu. Takutnya seperti itu. Kalau dari minor trend, kelihatan dia juga punya satu pola, apa ya, kalau boleh saya gambarkan dulu, ini lebih mengarah ke pinan ya, walaupun dia sempat agak kacau. Di sini ada common gap, akhirnya ditutup, nggak lama dia tutup common gap-nya. Dan saat ini dia coba uji area trendline atas dia. Ya, kurang lebih minor trend seperti ini ya. Dia tembus area trendline atas, sekaligus juga EMA 24. Jadi mungkin kalau boleh kita gambarkan dari Fibonacci retracement, potensial upside-nya itu udah terlampaui ya. Karena saya gunakan 0,618 kalau memang nggak ada resisten selanjutnya. 0,618 itu bisa jadikan target price selanjutnya, dan kebetulan ITMG udah tembus area 20.650. Tepat di kisaran 0,618 Fibonacci retracement. Baiknya dilepas saja kalau sudah punya. Kalau belum punya, saran kita coba dijauhkan dulu aja. Takutnya tren bearish jangka menengahnya bisa lanjut lagi. Kita masuk ke emiten rokok ya. Ada WIM atau Wismilak Inti Makmur Tbk. Keputusan dari pemerintah sepertinya sudah jelas, adanya kenaikan cukai rokok di tahun ini akan memperberat pergerakan ataupun kinerja dari emiten-emiten rokok lainnya. WIM kami rasa juga termasuk, jadi saran kita bisa dijauhkan dulu aja WIM. Kalau ada teknikalnya aja ya, kalau dari teknikalnya WIM itu masih ketahan, kelihatannya masih ketahan di kisaran 422. Support terdekat yang saat ini kelihatannya jadi support kuat ya. Kalau WIM ini ada bullish candle hari ini, dan dari volume juga cukup menarik jika kita lihat, bisa kita perhatikan untuk trading jangka pendek. Sebenarnya trading jangka pendeknya itu juga ruang yang kita rekomendasikan itu nggak akan jauh juga ya, mungkin di kisaran EMA 24. EMA 24 itu ada di kisaran 450-an. Jadi kalau misalkan dia tutup hari ini dengan candle bullish, mungkin target harga selanjutnya di 450, dan itu mungkin jangka pendek. Kayak gitu. Lanjut Tebik ya. Tebik, Tower Bersama Infrastruktur. Tebik kayaknya udah layak untuk di taking profit dulu ya. Sell on strength dulu. Tapi kita main jangka pendek aja, karena Tebik di sini ada historical pergerakannya dia, itu ketahan di kisaran exponential moving average antara 13 dan juga 24. Kita takutnya begitu, dia lanjut fase bearish. Kalau dari Tebik kemarin kemarin kita rekomen ya. Tebik itu 2.900 sampai 2.940. Jadi kalau udah capai 2.940 memang baiknya dilepas aja ya. 2.900 aja setidaknya kita lepas kayak gitu. Udah kena target price, udah kena 2 target price yang kita rekomendasikan kemarin ya. Baiknya cepat dilepas. Lanjut Mika ya, Mitra Keluarga Karya Sehat. Mika juga sampai dia di EMA 24, antara 24 dan 13, kelihatannya juga dia bakal lanjut koreksi lagi ya. Takutnya kayak gitu. Jadi saran saya mungkin kalau Mika, kalau udah punya, cepat dilepas aja, seberapapun return yang dihasilkan, karena memang udah kurang menarik lagi.
Kelihatan di sini Mika itu ketahan. Dia kelihatan ketahan di kisaran 24 dan 13-nya. Takutnya di perdagangan hari ini, candle bearish muncul di kisaran EMA 2, EMA 13, itu mensignalkan adanya potensial downside yang akan berlanjut pada perdagangan selanjutnya. Support dia di 2120, itu potensial juga untuk ditembus atau dicapai oleh Mika ke depan. Karena support kuat dia, kelihatan di sini support kuatnya, itu udah ditembus sama Mika sebelumnya. Jadi, ya kalaupun Mika tembus lagi 2200, berarti signal bearish benar-benar confirm kayak gitu. Kecuali Mika hari ini masih bullish dan ketahan di kisaran 2200, kita perhatikan lagi pergerakan selanjutnya. Apa dia bisa breakout di kisaran EMA 24 atau setidaknya dia ketahan di kisaran EMA 13 untuk support dynamic. Kalau ada signal itu kita bisa pertimbangkan untuk kembali masuk ke Mika. Kurang lebih kayak gitu. Oke, mohon maaf kembali kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, karena pertanyaan masih banyak banget kelihatannya, tapi kita harus sudahi dulu Philip Morning Market Call edisi pagi hari ini. Kita ingatkan lagi, Philip Morning Market Call itu akan selalu hadir di setiap pagi, jadi Bapak dan Ibu bisa langsung join menggunakan link yang Bapak dan Ibu gunakan hari ini untuk akses di pertemuan selanjutnya. Kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk klik link yang sebelumnya, karena masih bisa dipakai untuk join Philip Morning Market Call edisi selanjutnya. Akhir kata, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan salam cuan.